Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar bagian dari isi firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 19 hingga ayatnya yang pertama bagian A. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam kesempatan yang Engkau beri, kami hendak belajar bagian dari isi firman-Mu. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi kami, sehingga kami akan dimampukan untuk memahami dengan benar maksud perkataan firman Tuhan, tapi kiranya juga Tuhan berkenan bagi kami untuk memberlakukan perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Filipi pasal 2 ayat 19 hingga pasal 3 ayat 1a, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Filipi pasal 2 ayat 19 hingga pasal 3 ayat 1a berbicara tentang 3 tokoh utama dalam pelayanan. Yang pertama Paulus, yang kedua Timotius, dan juga Epafroditus. Dan hal ini berkenaan dengan pelayanan dari jemaat yang ada di Filipi. Paulus melayani jemaat yang ada di Filipi ketika ia melaksanakan perjalanan misionernya yang kedua, yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-40. Paulus menjumpai jemaat yang ada di Filipi, bahkan oleh pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi yang menjadi cikal bakal, maka gereja mulai bertumbuh di jemaat yang ada di Filipi. Dan ternyata hubungan yang hangat, hubungan yang akrab tetap terjalin dari Paulus bersama dengan jemaat yang ada di Filipi. Dalam pelayanan Paulus sampai pada akhirnya Paulus ditangkap oleh Kekaisaran Romawi dan harus dipenjarakan. Maka dalam momen yang begitu miris bagi Paulus bahwa ia harus dipenjara karena berita Injil yang ia sampaikan, jemaat yang ada di Filipi ternyata berusaha untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada Paulus dengan memenuhi segala kebutuhan yang ada kepada Paulus.
Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi kira-kira berkisaran pada tahun 57 sampai 59 Masehi. Bahkan ada yang mengambil kesimpulan bahwa Paulus menulis surat pada tahun 58 Masehi. Nah, di masa itu jemaat Filipi ternyata memberikan bantuan melalui seorang yang bernama Epafroditus. Paulus telah mendengarkan bagaimana perkembangan iman jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus merasa perlu untuk terus menyebarkan Injil kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena ia merasa bahwa tantangan dalam pelayanan harus tetap terus dikerjakan, sekalipun dalam penjara. Keberadaan Paulus di penjara tidak menjadi satu alasan bagi Paulus untuk tidak memberitakan Injil. Karena justru ia menggunakan metode dengan menggunakan menulis surat kepada jemaat di Filipi, supaya kabar di antara Paulus dan di Filipi tetap terus terjaga dengan segala baik. Bahkan Paulus menyebutkan justru pemenjaraannya karena Injil membuat kemajuan Injil begitu bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang terpenjara pasti membutuhkan perhatian khusus, pasti membutuhkan bantuan khusus supaya kehidupannya dalam penjara tidak akan membuat imannya goyah. Tapi berbeda dengan Paulus. Paulus justru dalam keadaan yang terpenjara, ia semakin mengingat jemaat yang ia layani, termasuk jemaat yang ada di Filipi. Ia mengingat bagaimana supaya iman di Filipi tetap terjaga dengan baik. Karena itu, ia hendak mengirimkan seorang yang bernama Timotius untuk melayani di jemaat Filipi. Timotius dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 2 disebut oleh Paulus sebagai anaknya yang sah dalam iman. Timotius adalah seorang yang masih muda, tetapi ia memperhatikan cara hidup Paulus dalam pelayanan, dan ia mengikuti banyak hal dalam kerja pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan bagi Paulus, ia menyebut Timotius sebagai seorang yang sehati dan sepikir dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan tidak ada seorang yang sama seperti kedekatan Paulus dan Timotius. Karakter seorang Timotius disampaikan oleh Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi, yakni demi kepentingan pelayanan Kristus Yesus. Ia tidak mencari kepentingan sendiri, tapi ia mencari kepentingan Kristus Yesus bagi jemaat yang ada di Filipi. Karakter kedua yang ia katakan tentang Timotius ialah bahwa Timotius adalah seorang yang kesetiaannya telah teruji, laksana telah menolong Paulus seperti seorang anak menolong bapaknya. Hal ini menunjukkan kedekatan yang sungguh-sungguh benar di dalam kehidupan Timotius dan juga Paulus. Nah, saudara-saudaraku, tokoh kedua yang disampaikan oleh Paulus ialah Epafroditus, seorang dari Makedonia, dari Filipi, yang diutus oleh jemaat Filipi untuk menopang pekerjaan pelayanan Paulus ketika mereka mendengar bahwa Paulus terpenjara karena Injil. Maka jemaat di Filipi berusaha untuk menopang Paulus supaya pelayanan Injil tetap terus diberitakan. Perjalanan dari Filipi menuju ke Roma bukanlah perjalanan yang singkat, karena membutuhkan jarak kurang lebih 1.200 km dari Filipi ke Roma. Dan dalam perjalanan itu, Epafroditus harus menyeberangi lautan Adriatik dan juga semenanjung Itali, dan hal itu harus kurang lebih memakan waktu 1 bulan lamanya. Satu perjalanan yang tidak mudah yang harus dilalui oleh
Epafroditus. Tetapi Epafroditus mau untuk turut serta dalam perjalanan tersebut, dalam pelayanan untuk menopang Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus menyebut Epafroditus sebagai seorang teman sekerja, teman seperjuangan, bahkan seorang yang diutus untuk melayani demi keperluan Paulus dalam penjara. Paulus memuji betapa besarnya semangat juang pelayanan yang ditunjukkan oleh Epafroditus. Tapi sayangnya dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Epafroditus di Roma, ia mengalami sakit. Ada yang beranggapan bahwa sakit yang dialami oleh Epafroditus disebabkan oleh karena perjalanan yang ia tempuh dari Filipi menuju ke Roma. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa Epafroditus mengalami sakit oleh karena adanya wabah yang terjadi di Roma pada masa itu. Tetapi bagi Paulus, hal yang harus ditekankan ialah bagaimana perjuangan seorang Epafroditus dalam menopang pekerjaan pelayanan penginjilan. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa Epafroditus begitu sakit. Bahkan dalam ayat 30 dikatakan bahwa Epafroditus karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan Filipi kepada Paulus. Saudara-saudaraku, ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa kata mempertaruhkan jiwa sama dengan membukakan bahaya bagi nyawa Epafroditus demi untuk pekerjaan pelayanan penginjilan menopang Paulus yang ada dalam penjara. Begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Epafroditus. Dan karena itu, bagi Paulus, sekalipun ia terpenjara karena Injil, tetapi Epafroditus lebih perlu untuk dikirimkan kembali kepada jemaat yang ada di Filipi, karena ia dalam keadaan sakit. Mengirimkan kembali Epafroditus ke Filipi bukan berarti bahwa Epafroditus telah gagal dalam pekerjaan pelayanan, karena justru mengirimkan kembali Epafroditus ke jemaat yang ada di Filipi demi untuk keberlangsungan penginjilan. Oleh karena itu Paulus mengatakan, sambutlah dia, bahkan hormatilah dia. Seorang yang layak disambut, seorang yang layak dihormati karena tugas pekerjaan pelayanan penginjilan yang telah dilakukan oleh Epafroditus. Dan akhirnya Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Kata sukacita berasal dari kata Yunani kairete, dari asal kata charis yang berarti rahmat. Hal ini berarti jemaat yang ada di Filipi didorong untuk bersukacita karena menyadari rahmat Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudaraku, apa pesan firman bagi kehidupan kita di masa kini? Kepada kita sekalian, bagaimana melayani Kristus bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi benar-benar diingatkan bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan demi kepentingan Kristus, bukan demi kepentingan kita pribadi. Karena jangan-jangan ada orang yang melayani mengatasnamakan Kristus, tetapi sebenarnya dia sedang membangun reputasi bagi pribadinya sendiri, membangun nama bagi dirinya sendiri untuk dikenal, untuk dipuji, untuk mendapatkan tempat di kalangan jemaat bahkan masyarakat pada umumnya. Tapi juga jangan-jangan
ada orang yang mengatasnamakan pelayanan bagi Kristus, tapi sesungguhnya ia hanya memperkaya dirinya sendiri, mengambil keuntungan dalam pelayanan dengan mengatasnamakan Kristus. Saudara-saudaraku, pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, Timotius, dan juga Epafroditus adalah satu contoh pelayanan yang sungguh-sungguh bagi Kristus. Melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak mencari keuntungan dalam kerja pelayanan, tapi justru berkorban demi untuk pelayanan penginjilan Kristus. Pengorbanan materi, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun. Mengalami sakit, hidup terpenjara, semua karena pemberitaan Injil. Kalau orang bandingkan apa yang sementara kita lakukan dalam pelayanan penginjilan di era masa kini, kita dipermudah dalam berbagai hal dalam penginjilan. Baik itu tentang waktu, tenaga, maupun juga materi, kita dipermudah dalam banyak hal. Kalau kita ingin berkunjung di suatu tempat, kita dipermudah dengan adanya transportasi, kendaraan baik lewat darat, laut maupun juga udara yang mempersingkat waktu kita untuk berjumpa dengan jemaat di mana kita akan melayani. Bahkan pun kita juga dipermudah dengan adanya alat telekomunikasi, baik itu melalui media sosial, percakapan, bahkan video call yang boleh kita lakukan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan hal itu seharusnya mempermudah kita untuk semakin semangat dalam melayani Kristus. Tetapi apakah benar hal itu sementara kita kerjakan? Apakah benar kita saat ini sedang melayani demi kepentingan Kristus? Atau jangan-jangan firman ini sementara mengkritisi kehidupan kita supaya kembali pada pelayanan yang benar, kembali pada motivasi awal kita dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Ingat bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi untuk mendatangkan keselamatan bagi kita sekalian. Tetapi juga sebagai jemaat Kristus, kita diingatkan untuk menghormati dan menyambut orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, yang mau untuk melayani demi kepentingan Kristus. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajarkan oleh firman-Mu untuk kembali menyadari motivasi awal kami dalam pelayanan, supaya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari nama dan gelar dalam pelayanan yang kami lakukan, tapi benar-benar melayani Tuhan terhadap jemaat-jemaat yang ada demi kepentingan Kristus Yesus. Tolonglah kami Tuhan, juga sebagai jemaat, untuk dapat menghargai para hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami menghormati mereka, menyambut mereka, bahkan menopang mereka dalam kerja pelayanan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.